Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan munajat telah kita lalui. Semoga dibarakati kitabul munajat yang kita bacakan. Allah kabul semua hajat-hajat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majlis munajat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di dalam sebuah organisasi, baik itu kantor maupun sekolah, kampus, dan lain sebagainya, pastinya kita memiliki yang namanya peraturan yang dinamakan kewajiban hukum-hukum di dalam sebuah organisasi. Ketika kita menjadi seorang karyawan, kita berkewajiban melakukan tugas kita yang ada di dalam perusahaan tersebut di mana kita menjadi karyawan. Mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore, itu adalah tugas kewajiban seorang karyawan di dalam sebuah perusahaan. Ketika seorang karyawan tidak melakukan kewajiban di sebuah perusahaan, maka pastinya pimpinan perusahaan akan marah kepada karyawan. Suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan di sebuah kantor yang sudah menjadi aturan dan tugasnya, ini adalah sebuah kewajiban atau sebuah kebaikan. Ini pertanyaan. Sesuatu pekerjaan yang dikerjakan seorang karyawan yang memang sudah menjadi tugasnya di perusahaan tersebut dia bekerja, ini adalah suatu kewajiban atau kebaikan. Kewajiban atau kebaikan? Bukan kebaikan. Kebaikan atau kewajiban? Ya, kewajiban atau kebaikan? Ya. Jadi di sini perlu kita ketahui, jangan sampai sesuatu yang sudah menjadi kewajiban kita, kita bangga karena itu adalah sebuah kebaikan. Kita anggap itu adalah sebuah kebaikan. Jangan engkau membanggakan sesuatu yang kau kerjakan karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban atas dirimu. Ketika engkau melakukan suatu kewajiban di sebuah perusahaan di tempat Anda bekerja, maka tidak akan ada yang namanya sanjungan dan pujian dari pimpinan Anda walaupun Anda melaksanakan kewajiban itu dengan baik. Namun, ketika Anda tidak melakukan kewajiban Anda sebagai seorang karyawan dengan baik, asal-asalan, seenaknya saja, selonong boy, tidak mengikuti peraturan kerja, SPK-nya tidak dijalankan, kinerja dalam kerjanya tidak dijalankan, otomatis pimpinan pasti akan menegur. Menegur kira-kira. Menegur. Bulak-balik ditegur oleh pimpinan, kagak berubah juga. SP1 dikeluarkan, SP2 dikeluarkan, SP3 dikeluarkan, gak ada perubahan sama sekali sebagai karyawan. Dalam kinerjanya, mau gak mau, dengan sedih hati, pimpinan ngapain? Ngapain kira-kira? Memecat karyawan dengan tanpa hormat. Ini. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bukan kebaikan, tapi
Nah, harus bisa beda. Sholat adalah kewajiban, puasa adalah kewajiban, zakat adalah kewajiban, pergi haji bagi yang mampu adalah kewajiban. Sholat kewajiban bagi siapa? Bagi seseorang yang sudah baligh dan tidak memiliki hadas besar dan juga tidak lagi dalam kondisi mampu. Wajib. Namun ketika kita mengerjakan sebuah kewajiban kita asal-asalan aja, nggak ngikutin SPK sholatnya, syaratnya, rukunnya sholat kita tidak jalankan, pasti dapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya sholatnya sudah dianggap oleh diri dia adalah kebaikan, padahal sholat bukan kebaikan tapi kewajiban. Kembali ke perusahaan, mana kebaikan? Ketika seseorang karyawan dia berperilaku baik, senyum, tegur sapa, bergaul baik sama rekan kerjanya, maka orang karyawan tersebut akan dibilang karyawan betul. Punya gaji, tiba-tiba begitu dia punya gaji, begitu gajian, teman-temannya, rekan-rekannya ditraktir. Pasti teman-temannya mengatakan dia orang betul. Betul nggak? Berarti kebaikan itu adalah eksternal kita, bukan internal kita. Internal kita bukan ada sebuah kebaikan dari internal. Karena internal ini urusan diri kita dengan Allah. Internal kita adalah sholat. Antara diri kita dengan Allah, kewajiban kita harus rapi syaratnya, rukunnya. Dan jangan kau bangga dengan sholatmu, karena sholatmu itu adalah memang sebuah kewajiban. Mana kebaikan? Eksternal kita. Maka eksternal kita ini ada dua yang namanya kebaikan. Yang pertama ada kebaikan dengan badan, pikiran, tenaga, dan ilmu. Betul. Yang kedua kebaikan lewat isi dompet. Dua-duanya pun diatur oleh Allah. Berbuat kebaikan dengan badan fisik kita, dengan tanpa isi dompet, pahalanya beda dengan kebaikan yang keluar dari isi dompet. Ini Quran loh yang ngomong, bukan saya. Mana dalilnya? Manja'a bil hasanatin falahu asrun amsalika. Barang siapa yang datang dengan sebuah kebaikan, tutur katanya baik, senyum, ramah kepada sesama, ketika dimintai tolong sama sesama, dia siap menolongnya. Ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Selalu menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Parahainya baik, tegur sapanya baik, dia akan mendapatkan 10 kebajikan dari 1 kebajikan yang dia perbuat. Nyingkirin duri di tengah jalan adalah kebaikan. Karena apa? Ada manfaat untuk orang lain. Rasul bersabda, khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah manfaat untuk orang lain. Lah kalau sholat juga ada manfaatnya untuk orang lain, intern kita. Tapi kebanyakan orang dengan sholatnya dia bangga. Bahkan sampai ngomong kepada Allah, ya Allah, saya udah sholat, udah puasa Senin Kamis, udah miskin jalan terus, belum ngelakuin kebaikan. Sholat kita itu bukan kebaikan, tapi kewajiban kita kepada Allah. Puasa kita itu kewajiban kita kepada Allah. Zakat itu kewajiban kita kepada Allah. Tapi yang namanya kebaikan itu eksternal kita. Tegur sapa yang baik, perilaku yang baik kepada sesama. Ahsinu wa khaliqin nas bihuluqin hasan. Bergauli manusia dengan perilaku yang baik. Inilah kebaikan. Ya, terus yang kedua tadi, ya, berbuat kebaikan dengan isi dompet.
Jaminan Allah, masalul ladina yunfiquna kama yunfiquna bisa amwalahum fisabilillah kama salil abadi min kulli sab'atin ya mi'ata sab'ah. Nah, itu ya, mohon maaf ya. Yang artinya gini. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, itu perumpamaan satu bini memiliki 7 cabang. Dari 7 cabang memiliki 100, setiap cabangnya memiliki 100 ranting atau dahan. Berarti 1 berbanding berapa? 700. Banyakkan mana kira-kira? Berbuat baik dengan badan apa dengan isi dompet? Berbuat baik dengan isi dompet apa dengan karena dua-duanya sudah punya jaminan dari Allah. Lalu bagaimana agar dua-duanya bisa, Pak Ustadz? Nah, dua-duanya bisa bagaimana? Kita punya isi dompet, kita ikhlas mengeluarkan, kita membantu dengan tenaga pun ikhlas dikeluarkan, akhirnya dua-duanya dapat. Nah, sekarang pengen gak saya kasih tahu di antara keduanya itu ada yang lebih hebat lagi, kebaikan di hadapan Allah. Ini pahalanya luar biasa di hadapan Allah. Pahalanya itu seluas langit dan bumi. Kalau tadi itu pahalanya 700 kali lipat, yang satu lagi tadi pahalanya 10 kali lipat. Sekarang pahalanya seluas langit bumi. Mau nggak? Kebaikan yang pahalanya seluas langit bumi, yakni mendoakan baik kepada orang yang tidak menyukai kamu. Berdoa baik kepada orang-orang yang telah menzolimimu. Ini pahalanya seluas langit dan bumi. Oh bisa, Quran juga yang ngomong. Ini semua dari Quran. Pahalanya seluas langit dan bumi kalau kita mampu berbuat baik kepada musuh kita. Satu contoh, Rasulullah dilempari kotoran onta, Masya Allah. Kalau bikin kita kan simpel banget ya. Allah paling dijual dari kotoran onta, terus langsung Rasulullah masuk ke masjid, bersih, terus sholat. Dan prosesnya lama, Rasulullah itu kesian. Baju Rasulullah cuma satu. Beliau berangkat sholat, dilempari ke kotoran onta. Mau melaksanakan sholat, tiba-tiba dilempari kotoran onta. Kira-kira Rasulullah langsung sholat gak? Enggak, bajunya penuh najis. Dia harus mandi dulu. Kenapa? Kotoran ontanya nembus ke badan. Karena apa? Bajunya tipis Rasulullah. Berarti lemparan kotoran onta itu pun nembus ke badannya. Badan Rasulullah pun kena najis. Akhirnya Rasulullah juga harus mandi dulu, nyuci baju dulu, nunggu dulu sampai bajunya kering, baru Rasulullah sholat. Tuh. Begitu yang lemparin kotoran onta sakit, siapa yang pertama kali besuk? Rasulullah. Itu gambaran buat kita, maka kita selalu berdoa, mendoakan baik kepada siapapun. Maka ketika kita sudah memintakan baik, doa yang paling terbaik di antara yang baik adalah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dianjurkan dan dibimbing oleh Rasulullah dalam doanya ketika Rasulullah dipukul oleh orang kafir Quraisy. Doa Rasulullah keluar dalam lisannya, Allahumma gfir lahu innahu la ya'lamu. Ya, jadi ini semoga kita bisa melaksanakan kebaikan di muka bumi ini. Jadi kita harus yakini dan tegasi, jangan rumongso kalau kita ahli sholat itu adalah kebaikan, karena sholat adalah kewajiban internal kita. Ibadah internal kita itu adalah suatu kewajiban di hadapan Allah. Eksternal lah yang menjadikan nilai-nilai kebaikan sehingga memiliki ganjaran pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita membawakan hantaran dulu untuk mengantar berbuka doa-doa yang kita harapkan semoga ibadah-ibadah kita di sepanjang Ramadan diterima, diijabah, kabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.